Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Nurija. Saya dari kelas SI 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Praktikum Big Data Analis. Langsung saja. Di sini saya menggunakan GitHub untuk contohnya. Langsung ke pertemuan 1. Tujuan di pertemuan 1 ini mampu mempraktekkan penggunaan Python, editor, sintaks, struktur, variabel, dan struktur data, control statement, dan function. 2. Mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python. Langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama, membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencetak kalimat hello world dengan mengetik print hello world, kemudian dilanjutkan dengan membuat variabel x yang memiliki value 12. Untuk menampilkan nilai dari variabel x tersebut, kita tampilkan dengan menuliskan print nilai a sama dengan seperti contoh ini. Habis itu kita running saja, lalu keluar output seperti ini. Dan yang kedua, menjalankan beberapa perintah. Penggunaan print dan variabel. Ini langsung kita running saja, dan ini outputnya. Ini juga. Selanjutnya, print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Kita bisa menampilkan value dari sebuah variabel bersamaan dengan string baru, string tanpa assign ke variabel. Formatnya adalah print variabel string. Kita running, keluar output seperti ini. Yang nomor 3, print penggabungan menggunakan simbol integer, float, and f sebagai n angka di belakang koma, string. Ini kita langsung running, outputnya seperti ini. Dan yang ini, contoh di atas adalah contoh penggunaan string formatting di Python. Yang ini berguna untuk menampilkan integer milik variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Lalu kita deklarasikan variabel baru untuk menampung value string, yaitu nama dengan value Ajeng dan teman untuk value cucu. Kedua variabel tersebut kita munculkan kembali dengan string formatting s ini, dan hasilnya seperti ini. Yang keempat, operator aritmatika. Coba jalankan perintah-perintah berikut. Kita running, dan outputnya seperti ini. Kode-kode ini berguna untuk menuliskan berbagai operasi aritmatika. Operator yang kita gunakan untuk menghitung operasi matematika mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan lain sebagainya yang ada di pemrograman Python. Dan ini bisa kita running, dan hasilnya seperti ini. Kita langsung ke contoh penggunaan multiline statement. Misalkan ini print hi, how are you, print my name is Ajeng. Kita running, dan outputnya seperti ini. Dan ini juga seperti ini. Multiline statement digunakan jika kita tidak ingin sebuah baris di Python menjadi terlalu panjang. Ini multiline statement dapat menjadikan kode menjadi lebih readable dan rapi. Contoh penerapannya adalah seperti kode di atas, yaitu dengan simbol seperti ini. Pertama kita gunakan untuk baris kode string, dan yang kedua untuk assign ke variabel dengan nilai integer. Dan ini untuk latihannya. Yang pertama, menghitung luas persegi panjang. Ini kodenya seperti ini, programnya. Kita running. Misalkan kita masukkan nilai panjang 10 dan nilai lebarnya 5, dan hasil luas persegi panjangnya 50. Terus yang kedua, menghitung luas segitiga. Misalkan contoh 8, 10 aja. Terus tingginya 8, luas segitiga 40.
Ini outputnya. Pada metodenya sama dengan persegi panjang di atas, hanya saja di sini kita menggunakan perhitungan luas segitiga. Jadi pertama kita gunakan def sebagai keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi yang kita beri nama luas segitiga, yang menampung parameter A, alas, dan T tinggi. Kemudian parameter tersebut kita assign ke variabel X ini dengan rumus luas segitiga. Kemudian value-nya kita return. Selanjutnya kita buat baris kode untuk melakukan input alas dan input tinggi. Dengan baris kode itu kita bisa memasukkan nilai integer dan kemudian perhitungannya akan diproses. Terakhir kita tampilkan hasilkan perhitungan dengan memanggil kembali fungsi luas segitiga bersama dengan parameter A dan T ini. Jadi kita udah masukkan ya. Selanjutnya ini praktikum 2. Praktikum pertemuan 2. Tujuan pada ini kita lihat terus ini. Praktikum Big Data Analis pertemuan 2. Tujuannya mampu memahami dan mempraktekkan input-output menggunakan Python, mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python. Kedua, mampu memahami dan menggunakan tipe data dan variabel Python. Langsung saja kita ke yang pertama, menggunakan fungsi input. Ini ada contohnya, kita running, masukkan nama, misalkan nama saya ya. Umur saya 21, jurusan sistem informasi, IPK misalkan 4.0, dan keluar output seperti ini. Fungsi input ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai atau value ke dalam program. Program di atas, program ini, user bisa melakukan input data nama, seperti memasukkan value nama, umur, IPK, jurusan, seperti itu. Kemudian setelah user telah memasukkan nilai-nilai tersebut, program akan langsung mencetak output sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh user dengan fungsi print yang tadi. Yang ini. Lalu menggunakan fungsi input. Yang ini kita running aja. Misalkan kita masukkan 50, nilai keduanya 4, dan 50 dikali 4 200. Ini untuk outputnya. Program ini intinya masih sama dengan program nomor 1 yang tadi. Di program nomor 2 ini kita awali dengan mendeklarasikan variabel A yang nanti akan menginput nilai pertama dengan tipe data integer, yaitu dengan baris kode A. Input nilai A pertama. Lalu diikuti dengan deklarasi variabel B untuk input nilai kedua yang ditulis dengan baris kode B yang ini. Kemudian nilai input dari kedua variabel tersebut kita kalikan dengan mendeklarasikan variabel baru bernama C yang ini, yang berguna untuk mengalikan nilai A dan B. Kan ini A, B, ini C dikali 50 dikali 4 200. Ini hasilnya, outputnya. Terus yang ketiga, yang ini, yang selanjutnya menggunakan if else. Kita langsung running. Misalkan kita masukkan bilangan genap 8. Oke. Di program ini menggunakan seleksi kondisi untuk menyeleksi input yang dimasukkan oleh user.
Pertama-tama kita masukkan nilai ke variabel bilangan dengan bilangan yang ini. Mana ya? Yang ini. Setelah itu kita tulis seleksi pertama dengan if, yaitu if bilangan yang ini, maksudnya yang tadi itu yang ini. Terus yang kedua yang ini. Penentuan bilangan genap atau ganjil. Yang artinya jika nilai variabel dengan habis dibagi 2, maka lalu kita tulis outputnya jika seleksi if tersebut bernilai true, yaitu dengan menampilkan print bilangan merupakan bilangan genap. Jika seleksi if tersebut bernilai false, nilai tidak habis dibagi 2 atau ganjil, maka program akan menampilkan print bilangan merupakan bilangan ganjil atau genap. Ganjil. Ini tadi kita udah running, selanjutnya kita ke penggunakan perulangan. Ini untuk perhitungan huruf. Kita running. Misalkan kita jelaskan dulu aja ya. Pertama, kita masukkan nilai berupa string ke dalam variabel teks. Lalu kita deklarasikan dua variabel baru dengan nilai 0 supaya saat perhitungan nilai dimulai dari 0 bernama jumlah huruf kapital dan jumlah huruf kecil. Lalu kita mulai dengan menuliskan for j in range. Yang ini, yang artinya loop j dilakukan di range inputan teks yang tadi sudah dimasukkan user. Kemudian di dalam kita tulis char teks yang ini yang berfungsi sebagai pengambilan value j untuk diproses di seleksi kondisi. Kita langsung aja deh masukin, misalkan aja j nya gede, y nya gede. Nih kita running. Nah di sini langsung menampilkan output jumlah huruf kapitalnya ada 4 dan jumlah huruf kecilnya ada 7. Yang kelima, ketikkan script berikut. Modifikasi. Kita langsung aja. Kalau ini langsung running. Hitung jari-jari contoh 10 dan luas jari-jari 31 sekian. Nah yang ini math merupakan library atau modul built-in di Python yang menggunakan untuk mengimport fungsi-fungsi matematika. Untuk mengaplikasikannya kita tulis import math, dan setelah itu pi kita integrasikan pi ini dengan modul math, yaitu dengan menuliskan mathpi. Jadi programnya seperti ini dan outputnya seperti ini. Selanjutnya jalankan lagi program tersebut, isikan berbagai nilai-nilai jari-jari termasuk berisi angka pecahan, lalu lihat hasil hitungan luasnya. Bagaimana dampak penggunaan, bagaimana dampaknya jika 2F diganti dengan 5F. Dan ini untuk programnya. Kita contoh masukkan luas jari-jari 7. Dan ini untuk outputnya. Ini kita bisa coba lagi, misalkan 7. Oh iya, kalau ini dampak, yang ini dampak 5F ya. Kita runningkan yang dampak 5F. Nah outputnya seperti ini. Lanjut, ini untuk tugas menghitung rata-rata dari bilangan yang diisikan sembarang. Sekarang kita langsung running. Kita masukkan bilangan pertama 2, pertama 2, 3, 6, rata-ratanya 4. Nah di program ini user menginput nilai untuk bilangan pertama
kedua dan ketiga. User menginput nilai bertipe pada float ke dalam variabel. Pertama, variabel kedua dan variabel ketiga. Kita menggunakan float supaya user bisa memasukkan nilai pecahan atau desimal dan outputnya juga akan berbentuk pecahan. Lalu kita mendeklarasikan variabel math yang menampung perhitungan rata-rata dari rata-rata ketiga nilai yang telah kita masukkan. Di program ini kita bisa memasukkan 2 untuk bilangan pertama, 4.4 untuk bilangan kedua, dan 8 untuk bilangan ketiga. Lalu kita bilangan tersebut ditambahkan, kemudian hasilnya dibagi 3 sehingga menghasilkan rata-rata. Ini 2, 4, 6 dan rata-ratanya 4. Lanjut, menghitung hasil dari fungsi fx sama dengan 2x, 3 ditambah 2x ditambah 15 per x. Jika x adalah suatu nilai pecahan yang diisikan sembarang, nah kita running. Silakan kita masukkan nilai x. 6.7. Pertama, kita masukkan nilai input dengan bertipe data float untuk x, yang ini nilai x. Lalu deklarasikan variabel f untuk menampung fungsi persamaan, yang ini. Jadi setelah kita menginput suatu nilai, misalnya seperti program di atas, program ini nilainya 6,7, maka 6,7 akan dimasukkan sebagai x variabel f untuk diaplikasikan ke persamaan yang ini, sehingga menghasilkan output yang seperti ini. Untuk praktikum Big Data, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, praktikum Big Data Analysis pertemuan 3, eksplorasi data. Tujuannya mampu menampilkan data menggunakan beberapa library di Python. Kita langsung saja. Yang ini, membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Sebelum kita menulis kode di atas, pertama-tama yang kita harus mengimport matplotlib. Ini merupakan library yang paling sering digunakan oleh para data science karena dapat digunakan untuk memvisualisasikan data, misalnya dalam bentuk grafis, dalam bentuk 2D atau 3D. Pada kode ini kita integrasikan matplotlib dengan pyplot dan menuliskan matplotlib pyplot. Baris kode ini berfungsi untuk mengimport sebuah koleksi berisi fungsi-fungsi yang membuat matplotlib kerjasama seperti MATLAB. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Kita langsung saja yang kedua, karena capek ngomong. Menampilkan data ordinat untuk data seperti ini. Kita langsung running aja, dan hasilnya seperti ini. Sama saja, tapi beda program. Kalau yang ini itu untuk data ordinat, yang ini, terus yang ini running, membuat garis pada titik-titik ordinat, yang ini hasilnya, dan yang ini membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu x dan sumbu y. Seperti di bawah ini. Kita running, outputnya seperti ini. Dan ini lanjut ke manajemen data file CSV. Ini untuk menampilkan data 3. Kita harus mendownload dulu, atau kita harus membuat data dengan data tersebut namanya sesuai ya sama yang di sini.
kita masukkan data 3. Ini kita langsung ini aja. Bisa. Kita masukkan. Sudah masuk. Kita langsung running. Kita kalau ini udah selesai. Data-data ini masukkan file ke Excel yang tadi ini ya. Kita langsung ke sini, di running scatter. Di sini di contoh program ini masukkan asuransi. Kita masukkan data asuransi yang ini. Masukkan. Sudah, lalu running. Kita jelaskan yang ini dulu. Yang ini. NumPy adalah sebuah library pada Python yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan matriks dalam mengolah array dan array multidimensi. NumPy biasanya digunakan oleh seorang data analis untuk kebutuhan dalam menganalisis data. Pada kode ini kita deklarasikan NumPy dengan nama NP yang ini ya. Pandas adalah sebuah library di Python. Mana Pandas? Yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analis data yang mudah digunakan. Pandas biasa digunakan untuk membuat tabel. Kita langsung running. Dan ini untuk outputnya sama kayak yang ini, cuman bedanya ini tuh ada pemanggilan data ini nih, jadi muncul output seperti ini. Kita bisa kode tampilkan data 3. Kalau ini kan baru muncul data insurance ya. Kita panggil df, coba. Wah, error. Lanjut aja. Lanjut. Fungsi untuk membuat scatter plot. Pada kode ini kita menggunakan seaborn yang tadi sudah kita deklarasikan dengan nama CNS ini. Dengan CNS kita digunakan scatter plot yang gunanya adalah menampilkan sebuah diagram yang dimana setiap value di dataset dipresentasikan dengan tanda titik berwarna biru. Pada diagram tersebut ada dua data yang kita ambil dan kita tampilkan dari dataset insurance, yaitu data BMI pada sisi X dan charger pada sisi Y. BMI sendiri adalah sebuah kependekan dari body mass index, yang berarti sebuah perkiraan lemak pada tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan pada laki-laki dan perempuan dewasa. Sementara charge adalah biaya asuransi setiap person. Nah, ini kode yang kita gunakan untuk menampilkan diagram tersebut adalah dalam menuliskan ini suara nih. Ini untuk X. Bukan transferannya aja. Ini juga sama. Yang ini untuk membuat plottingnya, ini membuat plotting regresi dengan variabel X, BMI dan Y. Ini untuk Y, ini X dan Y, ini BMI charge. Yang ini untuk menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel smoker. Warna oranye untuk no, biru untuk yes. Ini BMI dan ini charger.
Yang ini menampilkan prediksi data tentang smoker melalui garis regresi ini. Oke. Selanjutnya kita langsung ke pertemuan 4. Karena di pertemuan 4 saya masih banyak error ya, nggak tahu gimana Pak. Kita lanjut ke 5. Kita langsung ke praktikum 5. Praktikum 5 yang ini. Pada praktikum ini, pertemuan 5 ini collecting data. Tujuannya mampu melakukan web scraping. Sebenarnya di sini juga ada error. Ini untuk programnya. Yang pertama, ini buka Jupyter Notebook, ketikkan script berikut. Kita langsung running. Benar. Hasil pertama, nah ini outputnya. Yang kedua, buatlah file baru, kopikan. Kita memasukkan file. Wah, langsung running aja. Yang kedua ini, yang print out, yang ini, yang H1 itu menampilkan tag H1 beserta teks di dalamnya. Yang ini print of H1 teks menampilkan hanya teks di dalam H1 tanpa tag. Menampilkan tag beserta teks di dalamnya. Yang ini print of A teks menampilkan hanya teks di dalam A href tanpa tag. Yang ini print of menampilkan link yang dituju di dalam ini. Lanjut ini kita masukkan data ya. Di sini kan kita ada data web 1 HTML. Web 1 HTML. Mana ya? Ini. Ini ya. Kita masukkan aja. Running. Pada ini yang ketiga ya, find menemukan dan mengambil hanya data yang ditarget saja. Find all menemukan data, mengambil seluruh data dan mengambil seluruh data. Find yang ini sama ini, mengambil seluruh data. Lanjut, buat file baru dan ketika strip seperti ini. Kita langsung running. Masih menggunakan file web HTML. Kita memasukkan script dari div kelas 2. Yang ini. Dengan deklarasi variabel D beserta value-nya, yaitu dengan baris kode ini. Setelah data didapatkan, kita mengambil teks yang ada pada tag href dan href. Yang ini ya. Kita langsung aja, ini untuk outputnya. Dan ini untuk outputnya. Ini yang 7, membuat file baru dan perintahkan seperti ini. Ini outputnya. Pada kode ini kita hanya mengambil judul pada halaman terpopuler. Misalkan kita dari detik.com. Ini berarti outputnya yang keluar ini. Ini yang terpopuler saat ini. Ini
kita langsung running. Wah, kita langsung masukin data tabel, kita masukkan. Ini langsung kita running. Dan ini untuk outputnya, kita running aja. Ini udah selesai. Pada kasus ini kita mengambil dari setiap baris atau row pada tabel di dalam file tabel HTML. Setelah mengambil data-data teks tersebut, kita tampilkan hasilnya sedemikian rupa dengan baris kode print jabatan, yang ini, dan hasilnya seperti ini. Lanjut ke pertemuan 6. Pertemuan 6. Pertemuan 6 ini exporting importing data. Tujuannya mampu melakukan ekstrak, transfer, dan load dari dokumen CSV dan Excel ke dalam MySQL. Langsung pertemuan 6. Di sini di program ini ada memasukkan data ya, pemanggilan data pegawai job 1. Kita masukkan datanya. Oke, kita langsung running. Dan ini untuk outputnya. Masukkan data BSK coba dulu. Baik, kita lanjut ke pertemuan 7. Di sini ada data pre-processing, yang tujuannya mampu memahami dan mengimplementasikan beberapa teknik data pre-processing, yaitu scaffolding, filtering, tokenizing, dan stemming. Langsung saja ke programnya. Yang pertama, ini ada tahap pre-processing untuk data kosong. Kita ambil data yang tadi di pertemuan 3 ya. Kita masukin data, ada data 3. Masukkan, dan yang insert ini kita masukkan. Sudah, kita running aja. Dan ini untuk outputnya. Data pada insurance ini terdapat missing value data kosong yang ditandai dengan none. Ini contohnya seperti ini. Ini pada beberapa kolom atribut atau void. Data ini akan menjadi masalah besar dalam pengolahan data apabila jumlah missing data banyak sekali. Yang kedua, sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan coding dan output seperti berikut. Kita running, dan outputnya seperti ini. Dari output ini menunjukkan bahwa pada kolom sex, BMI, children masing-masing terdapat data missing value, dan pada kolom region terdapat 2 kolom data missing value. Kita langsung memanggil data 3 CSV, dan ini keluar outputnya. Dan ini untuk program ini data insnull untuk mengecek kehilangan value, missing value. Kita running contohnya, dan outputnya seperti ini. Yang ketiga, memberi tanda untuk data missing value, memudahkan kita melihat data kosong. Ini kita masukkan data tick filna untuk memberi tanda.
kita running, ini nih hasilnya seperti ini yang kosong ya. Kita langsung ke yang keempat, membuat dataset baru. Kita buat dataset baru, contoh ini, dan ini untuk outputnya. Data yang nol atau none yang ini dalam proses pengolahan data akan menjadi masalah apabila jumlahnya terlalu besar. Untuk mengatasi hal ini, dalam tahap pre-processing data kosong dapat diisi dengan nilai estimasi ukuran pusat data, misalkan nilai rata-rata. Kita masukkan codingan ini, kita running, dan hasilnya outputnya seperti ini. Lihat data kedua dan keenam. Nilai awalnya diganti dengan nilai rata-rata pada variabel berat. Lakukan variabel tinggi dengan nilai rata-rata juga. Kita buat ini, dan outputnya seperti ini. Yang kelima, implementasi scaffolding, filtering, tokenize, dan stemming. Ketiklah perintah ini. Ini kita running. Udah implementasi nanti karena awalnya error ya, jadi saya memasukkan ini. Selanjutnya JKN KIS yang ini, kalimat asli, dan stemming untuk mempersingkat ya, singkat data atau filter. Nah, dan ini untuk di filternya, filtering yang ini, dan ini untuk stemming. Scaffolding yang ini mengonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi bentuk standar, biasanya huruf kecil atau lowercase. Jadi misalkan di sini ada huruf-huruf gede, huruf-huruf kapital, jadi huruf kecil semua. Itu fungsi dari scaffolding. Kalau filtering, mengambil kata-kata penting dari hasil token, bisa menggunakan algoritma stop list atau word list. Kalau stemming ini memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu dokumen dan juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain. Tokenize, tahap memotong string input berdasarkan tiap kata penyusunannya. Kita langsung lanjut ke latihan. Di sini memasukkan program ini dan output seperti ini. Nah, ini untuk scaffolding, filtering, tokenize. Misalkan contoh untuk latihan yang tadi. Di sini sudah ada kalimatnya, dan ini untuk programnya, dan outputnya seperti ini. Lanjut ke tugas. Wah, langkah-langkah menampilkan variabel yang kosong. Buat dataset baru seperti ini, dan outputnya seperti ini. Di sini ada nilai none ya. Kita isi value untuk memudahkan dalam melihat data yang kosong. Tanda di filenya, dan outputnya seperti ini. Terlihat ini data yang kosong. Ini untuk is null, check missing, kehilangan value ada di jam ini ya, 2. Langkah-langkah selanjutnya mengisi data kosong atau nol dengan angka 15 dan min. Kita gunakan fungsi ilog untuk mengarahkan target ke data nol pertama di dataset tersebut. Kemudian kita replace none dengan angka 15. Ini masukkan, dan ini masuk ya. ilog adalah sebuah fungsi
indexer untuk pandas data frame yang digunakan untuk seleksi atau indexing berbasis lokasi integer berdasarkan posisi data. Pada kasus ini digunakan 1/4, 1/4 karena data target berada di antara data 1 dari depan dan 4 dari belakang. Ini gunakan fungsi filna dan mean untuk mengisi data di running. Ini untuk programnya running dan outputnya seperti ini. Lanjut ke pertemuan 8. Pertemuan 8. Untuk pertemuan 8 ini ada modeling collect data. Tujuannya untuk mampu memahami dan mengimplementasikan teknik redukasi data menggunakan prinsipal komponen analis. Jadi untuk pertemuan 8 kita yang pertama download data image dan cancer. Ini terdapat data contoh data terdapat data sebanyak 569 dengan 30 fitur atau atribut. Pada dasarnya yang kita lakukan di atas adalah mengimport sebuah dataset dari modul. Pada kode tersebut kita menghitung banyak data dan banyak atribut dengan fungsi shift ini, dan outputnya seperti ini. Yang ini menambahkan satu atribut target baru dengan coding di bawah ini 569 outputnya, dan untuk output yang ini 569,31. Ini untuk selanjut menampilkan isi dataset dengan 31 fitur tambahan diberi nama label yang ini. Ini running programnya dan outputnya seperti ini. Bisa kita lihat di array fitur sebelah tidak ada file label. Maka dari itu kita harus menambahkan file label secara manual ke dalam array. Menuliskan baris kode features labels find features label. Setelah itu kita masukkan nama kolom ke data frame breeze yang ini, dan baris kode breeze dataset kolom yang ini. Kemudian kita cetak 10 baris dan outputnya seperti ini. Yang kelima, mengganti isi label replacement dataset yang ada menunjukkan bahwa isi dari kolom label adalah 0 dan 1. Lihat dengan menggeser output yang ada. Apabila angka 0 dan 1 akan diganti dengan kelas lain, maka kodenya seperti ini. Running dan outputnya seperti ini. Karena label hasil memiliki format 0,1, maka kita mengganti label menjadi benign dan malignant dengan fungsi replace. Kita menggunakan kode inPlace true yang akan memodifikasi data frame. Kemudian kita cetak beberapa baris dengan breadth dataset file 10 ya, 10 row. Normalisasi dataset ini untuk kodeannya. Ini untuk mengaplikasikan normalisasi. Setiap fitur data harus didistribusikan secara normal sehingga akan memperhitungkan distribusi ke rata-rata dari 0 dan standar deviasi dari 1. Mengecek nilai rata-rata dan deviasi standar. Ini codingannya dan outputnya seperti ini. Dan ini kita untuk melakukan normalisasi dataset.
hybrid ya, yang ini. Dataset. Pada kode ini kita convert filters yang sudah dinormalisasi menjadi format tabel dengan data frame. Yang ketujuh, mereduksi fitur dataset dari 30 fitur atribut dimensi akan dijadikan 2 fitur menggunakan metode PCA untuk memudahkan visualisasi dataset. Ini codingannya dan outputnya seperti ini. Pada tahap ini kita menggunakan library Skern yang ini mengimport modul PCA. Di dalam metode PCA ini kita akan memasukkan jumlah komponen 2 dan kemudian kita dapat memanggil fit transform pada agregat data. Setelah itu kita membuat data frame yang memiliki nilai prinsipal komponen untuk setiap 509 sampel. Ini kita jadi 2 komponen. Ini untuk plottingnya. Principal analysis of breast cancer dataset. Ini melakukan visualisasi di sini. Visualisasi plotting dari 569 sampel yang meliputi prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Visualisasi tersebut bisa memberikan insight kepada kita. Nah, ini visualisasi tentang bagaimana sampel terdistribusi dalam 2 kelas. Ini ada yang hijau dan merah. Jadi terbagi 2 kelas gitu. Pada grafik visualisasi ini, ketika diproyeksikan ke ruang 2 dimensi dapat dipisahkan secara linear sampai batas tertentu. Kita juga dapat melihat bahwa kelas B9 lebih terbesar daripada kelas malignin. Kita langsung ke tugas. Di sini untuk membuka 100 sales data, 100 sales kita masukkan running dan outputnya seperti ini, ada 100 data ya. Ini untuk cell columns, ada ini kolomnya. Misalkan kita akan menambah atribut sebagai target baru, ini codingannya, ini untuk outputnya. Yang ini kita memuat label dengan baris kode sales labels. Yang ini sales index, dan menggunakan langsung kita cek set dengan menuliskan kode sales label set. Ini data frame yang memiliki data dan label. Hal ini bisa dilakukan dengan menulis baris kode labels. Setelah proses resetting selesai, kita melakukan concatenate data dan label pada axis kedua. Ini nanti contohnya seperti ini hasilnya. Dan ini untuk import pandas dalam bentuk tabular. Terus ini untuk menampilkan fitur pada dataset dengan menuliskan baris kode fitur, sales, fitur, names, dan features. Ini. Dan di sini untuk menampilkan isi datasetnya ada 15 fitur. Ini ya. Ini untuk codingannya, ini untuk outputnya. Kita langsung ke teman 9. Jelasin secara cepat saja. Kita langsung ke 9. Kita close aja. Di sini untuk membaca dataset brain size, kita masukkan datanya dulu ya. Data brain size
kita masukkan data, kita running dan hasilnya seperti ini. Ini untuk manipulasi data, melihat jumlah data dan banyak kolom atribut. Ini kodenya dan outputnya seperti ini, menampilkan nama-nama variabel. Untuk menampilkannya, ini ada kode yang seperti ini, running dan outputnya seperti ini. Ini untuk menampilkan beberapa variabel kolom. Ini untuk programnya, outputnya seperti ini. Dan ini juga untuk menampilkan gender dan fig. Ini outputnya seperti ini. Ini untuk menghitung ukuran pusat, menghitung rata-rata untuk satu variabel. Misalkan kita masukkan kode ini dan outputnya seperti ini, menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel. Misal akan dihitung nilai rata variabel fig khusus untuk data pasien perempuan. Kita masukkan data ini, gender dan female untuk perempuan, dan outputnya seperti ini, menghitung nilai median. Ini data untuk menghitung, maksudnya program untuk menghitung nilai median. Kalau ini kode program untuk mencari nilai max dan minimal dari sebuah data. Dan ini untuk outputnya, menampilkan nilai min dan minimal dan maksimal dari sebuah variabel. Kita masukkan ini dan outputnya seperti ini. Nah, ini untuk menentukan ukuran sebaran data, menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dari dataset, lakukan edit coding pada praktek 1 dengan menggunakan data frame. Hal ini memudahkan pencairan nilai dan ukuran statistik deskriptif. Ini untuk kode ringannya range size CSV sudah ya, kita running ini dua-duanya sudah. Dan ini untuk ini ya, untuk melihat data ini, kode ini tampilannya gitu. Dan ini misal akan dicari nilai deviasi standar dari variabel fig dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut, dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Kita masukkan kode ini dan hasilnya seperti ini ya. Apabila ada data dari sebuah variabel yang buruk dalam dataset bertulis none dan kita berikan fungsi stdef, maka nilai deviasi standar tidak muncul angka tetapi muncul none. Sini. Kita masukkan codingan ini dan outputnya seperti ini. Ini outputnya seperti ini. Ini untuk plotting data, untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel. Yang ini untuk weight, height, dan MR count. Weight, height, dan MR count. Ini untuk visualisasi. Kita langsung lanjut pertemuan 10. Ini untuk pertemuan 10. Pertemuan 10 langsung. Ini ada deskripsi statistik. Ini untuk kayak visualisasi dari data. Kita di sini bisa lihat. Pertemuan 10. Ini pertemuan 10 ini untuk ini visualisasinya ya, dari data-data ini yang kita telah masukkan. Yang ini contoh, yang ini untuk clustering. Kalau yang ini untuk K-means, visualisasinya seperti ini juga, dan ini juga. Ini untuk penampilan datanya, pemanggilan data, branch size, kita masukkan aja, kita running.
kita masukkan brain size. Nanti outputnya seperti ini ya. Dan ini untuk kita lanjut ke pertemuan 10. Di sini untuk deskriptif statistik ya. Ini untuk visualisasinya. Ini kodenya seperti ini, codingannya, dan outputnya seperti ini. Ini juga, ini sudah. Kita lanjut ke pertemuan 11. Ini pertemuan 11. Untuk pertemuan 11, tujuan pertemuan 11 mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik clustering menggunakan Python. Ini kode, ini untuk ini ya, KNN. Metodenya kita masukkan codingan seperti ini. Kita di sini memanggil data iris. Kita masukkan data iris. Sudah, ketika di running hasilnya seperti ini. Ini juga seperti ini. Outputnya seperti ini. Data test kita buat 20%, sisanya untuk data training. Data akan di-generate secara random oleh sistem. Ini untuk codingannya, dan kita print hasilnya seperti ini. Jadi sini kita menggunakan metode SVM ya, perbandingannya SVM dan KNN. Sini untuk kode-kodenya, dan ini untuk hasilnya, outputnya. Di sini precision, ada recall, F1 score, dan support. Ini untuk hasilnya. Dan ini untuk prediksi SVC atau SVM. Ini untuk outputnya. Kalau ini untuk prediksi KNN. Ini seperti ini. Kita langsung buka file pada modul 6 untuk melakukan klasifikasi menggunakan SVM dan KNN. Ini untuk codingannya ya. Kita masukkan data pegawai C01. Ketika di running, outputnya seperti ini. Dan ini codingan ini untuk convert nilai bertipe string di kolom job ID menjadi nilai bertipe numerik, karena model machine learning hanya mengenali nilai numerik. Ini untuk kodenya, dan ini untuk outputnya. Pada variabel kolom nih, nama dan tanggal masuk tidak berpengaruh terhadap job title, maka dari itu kita drop kolom-kolom tersebut supaya dataset lebih clean. Kita gunakan fungsi drop yang ini untuk menghilangkan kolom tersebut beserta isinya. Ini kodenya, dan ini untuk outputnya. Kita buat variabel X yang terdiri dari 2 filter di atas, dan variabel Y yang menggunakan kelas target yaitu job title. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik. Ini untuk kodenya, ini outputnya ya. Ini untuk output nilai X, ini Y outputnya. Dari dataset tersebut, dataset di atas akan dibagi menjadi data train dan data testing dengan menggunakan modul train test split dari sklearn agar dapat membagi data train dan data test berdasarkan rancangan kita. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan testing 20%. Kita running ini dan outputnya seperti ini. Dan ini untuk kode ya, codingannya, perbandingan antara SVM dan KNN. Ini juga
masukkan kode ini juga untuk melanjutkan prediksi dari hasil pemodelan di atas. Ini untuk prediksinya, precision recall F1 score dan support. Ini hasilnya. Dan apabila ini untuk perbandingan SVM dan KNN ya. Kalau ini untuk menghasilkan prediksi SVM dan KNN di masing-masing prediksi. Ini untuk SVM dan ini prediksi untuk KNN. Lanjut ke pertemuan 12. Di sini untuk visualisasi panda dan plotting bertujuan untuk mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analis dan menggunakan Python, data menggunakan Python. Sini kita masukkan data iris, kita lari dulu, keluar. Kita masukkan iris, data iris, kita masukkan. Setelah dimasukkan dan outputnya akan keluar seperti ini. Ini perintah dalam suatu sel. Itu codingan untuk menampilkan visualisasi. Ini hasilnya. Kita akan melakukan plotting terhadap dua variabel, petal length dan petal width. Ini codingannya. Ini codingan untuk klasifikasi SVM. Dan ini untuk pemanggilan datanya. Ini untuk kode yang berguna untuk mengubah nama bunga string menjadi angka supaya bisa diproses oleh model machine learning yang nanti kita buat. Bunga iris setosa yang ini diubah menjadi angka 0. Sementara bunga iris versi color, ini codingannya. Karena ini kita membuat model 2D, kita ambil dua kolom, yaitu ini codingannya, dan ini codingan untuk melakukan plot pada decision boundary pada linear model. Didefinisikan fungsinya untuk mengambil dua vektor x dan y. Kalau ini codingan ini fungsi defplot digunakan untuk memplot decision boundaries untuk classifier m, x, dan y. Kalau codingan ini untuk memplot data dari x dan decision boundary. Pertama kita mulai di model linear, regulasi parameter di set ke 10.000, ya berarti tidak ada regularisasi. Ini untuk codingannya, untuk menghasilkan ininya, visualisasinya, dan hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya kita buat model Gaussian kernel. Ini untuk kodenya dan hasilnya seperti ini. Ini kode untuk membuat polinomial, hasilnya seperti ini. Dan ini kode untuk dijeri polinomial karena menjadi lebih tinggi, yaitu dengan nilai 5. Kodenya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Dah, lanjut praktikum 13. Temuan 13. Di sini kita langsung saja. Praktikum 13 di sini visualisasi menggunakan Seaborn. Tujuannya untuk mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analis data menggunakan Seaborn, mampu memahami fungsi dan perbedaan Seaborn dengan library visualisasi data lainnya. Ini kita untuk kode libraries, import libraries. Kita gunakan data branches ya. Kita masukkan data branches. Terus kita masukkan data. Kalau bisa. Nah, sudah kita masukkan data branches. Kita masukkan datanya.
dan outputnya seperti ini. Ini untuk menampilkan info dari dataset yang kita visualkan, dan outputnya seperti ini. Codingan ini untuk menampilkan dua variabel fig dan MRI count. Ini untuk hasilnya seperti ini. Dan codingan ini untuk membuat grafik dari garis dari seaboard. Ini codingannya dan ini outputnya. Untuk penjelasannya, perintah ini, codingan ini untuk grafik apa yang akan muncul, dan outputnya seperti ini. Ini untuk keterangannya, fungsinya. Relation plot. Ini untuk codingan ini untuk relationship plot, dan outputnya seperti ini. Tugas buat visualisasi dengan seaboard menggunakan data iris CSV. Kita masukkan data iris CSV. Kita masukkan, kita running, dan ini untuk membaca datanya. Outputnya seperti ini. Ini untuk visualisasi scatter plot codingannya. Ini hasilnya. Ini visualisasi dengan grafik garis atau line plot. Ini codingannya dan ini hasilnya. Ini untuk distribusi normal iris. Ini codingannya dan ini untuk hasilnya. Ini untuk yang ketiga, cari data set bebas dari sumber data kaggle.com atau dilakukan visualisasi dari dataset tersebut. Kita coba dengan data pigment size. Kita masukkan pigment size. Masukkan. Sudah, kita ini untuk codingan pemanggilan datanya. Kita running dan outputnya akan seperti ini, dan ini juga codingannya dan outputnya akan seperti ini. Ini untuk mengisi non-values column length dengan rata-rata, mengisi ini dengan rata-rata, nilai rata-rata, dan non-values column depth dengan rata-rata. Ini codingannya dan hasilnya seperti ini. Untuk visualisasi data scatter plot, ini untuk codingannya dan hasilnya seperti ini. Dengan mengambil data dua variabel yaitu column length atau X dan Y, kita tampilkan sebaran data dengan fungsi seaboard yaitu scatter plot. Dan ini untuk grafik garisnya. Ini codingannya dan hasilnya ini. Ini kita untuk distribusi normal. Ini codingannya dan hasilnya ini. Kita lanjut ke pertemuan 14. Pertemuan 14. Di sini kita pertemuan 14. Langsung saja. Di sini ada codingan ini. Oke, ini untuk latihan. Ini untuk memanggil, kita pakai data network data CSV. Kita masukkan. Wah. Kita masukkan network data CSV. Sudah, kita ini untuk memanggil datanya, untuk melihatnya. Ini untuk datanya, outputnya. Ini Netflix save. Ini codingan ini dan outputnya ini. Dan untuk kolomnya yang di network data, ini codingan ini menghasilkan output ini, dan ini hasilnya ini. Yang tadi pertemuan 1 ini. Ini hasilnya. Ini codingannya dan hasilnya seperti ini. Ini juga ini untuk ini kode untuk visualisasi 10 negara produsen konten terbanyak. Ini untuk hasilnya, hasil visualisasinya, dan ini untuk lihat peta ya, dimana yang terbanyak. Ini untuk hasilnya, dan ini codingan untuk
Visualisasi jumlah konten berdasarkan rating, pacing palette without assign hue. Ini ya, jadi untuk hasilnya. Dan codingan ini untuk visualisasi modal ya. Ini untuk 10 genre dengan konten terbanyak. Ini outputnya, visualisasinya, dan konten visualisasi ini codingan ini untuk visualisasi rating film dan TV show di Amerika. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.